Kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang ini. Melihat di berbagai keterangan media massa yang sudah aku rangkum juga, banyak di sini keterangan-keterangan yang menarik dan luar biasa. Ternyata kasus Subang lama 2 tahun susah terungkap. Aku pun kaget melihat pemberitaan ini bahwa adanya oknum yang langgar prosedur penanganan kasus Subang. Oknum perwira ini terancam sanksi etik dan juga pidana. Luar biasa kasus Subang ini, pantas saja lama, susah terungkap, barang bukti banyak yang hilang seperti itu. Bahkan aku menyimak dari keterangan komentar teman-teman di berbagai channel YouTube, bukan di channel YouTubeku juga, banyak di channel yang lain aku simak dan sering aku menyimak komentarnya. Ada komentar mengatakan seperti ini, ternyata kasus Subang ini lama 2 tahun. Apakah mungkin Pak Yosep, Ibu Mimin, Ramdhanu, Arigi, Abi yang sekarang sudah dijadikan tersangka bisa paham sekali dengan DNA dan juga sidik jari? Apakah bisa menghilangkan di tempat kejadian perkara kalau tidak ada yang membantu orang-orang yang paham tentang hal itu? Nah, komentar ini tadi aku nyimak, wow, tajam sekali, luar biasa, hebat ya ini teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan perwira polisi yang diduga terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak atau yang disebut dengan kasus Subang, yaitu terancam sanksi atau juga pidana. Oknum perwira polisi tersebut diduga melakukan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus pembunuhan tersebut. Kenapa ya kok bisa salah prosedur? Sedangkan kan mungkin sudah tahu itu kasus pembunuhan. Kadang aku sebagai warga masyarakat biasa, aneh juga teman-teman ketika melihat pemberitaan ini. Oknum perwira polisi tersebut diduga, tapi ini masih dugaan, melakukan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus pembunuhan tersebut. Ini kan aku sampai merinding, sampai kaget ya. Menurut keterangan Kombes Pol Surawan, ke depan akan didiskusikan sanksinya terhadap mereka seperti apa, apakah ada pidananya atau kode etiknya. Waduh, kasus Subang menarik luar biasa dan kaget juga ketika aku melihat berita ini teman-teman. Ternyata sudah menyebar di berbagai media massa dan dulu pun aku sempat melihat di video ini. Nah, ini pun banyak yang membahas dan waktu itu memang banyak yang bertanya-tanya apakah benar, apakah tidak. Sekarang terbukti dan ini tidak main-main yang menjelaskan Kombes Pol Surawan, Direktur Reserse Kriminal Umum langsung teman-teman. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman oknum tersebut, masih bertugas di Polres Subang. Seperti itu. Cuman di sini tidak disebutkan namanya, di media yang aku simak hanya membaca saja dan mungkin juga kita sama-sama melihat, aku pun dari komentar teman-teman masih bertugas seperti biasa menurut Kombes Pol Surawan. Sebelumnya seorang perwira polisi diduga melakukan kesalahan prosedur saat pertama kali menangani kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Kesalahan yang dilakukan perwira tersebut berdampak pada mandeknya penyelidikan, bahkan butuh waktu hingga 2 tahun lebih mengungkap pelakunya. Nah teman-teman, lalu ada komentar yang sudah aku ambil juga. Kalau misalkan Ramdhanu atau Danu tidak menyerahkan diri, mungkin ini lain ceritanya, seperti itu. Akan lama lagi pengungkapannya. Baik, dan rumah perwira polisi pun itu sudah digeledah dan juga identitasnya masih dirahasiakan. Sempat digeledah juga oleh Polda Jabar, diamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Ini masih dugaan teman-teman ya, semoga saja tidak ada hal-hal seperti itu, karena ngeri juga kalau misalkan benar, kalau misalkan ada oknum benar, lah berarti kasus ini bukan kasus biasa, ada hal-hal yang menyangkut kepentingan seperti itu ya, dugaan kita. Kombes Pol Surawan mengatakan pihaknya juga sudah memeriksa perwira tersebut.
Hasilnya, kata Kombes Pol Surawan, belum ditemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Tuh kan, belum ada keterlibatan hasil dari pemeriksaan tersebut. Kita lihat saja, tunggu saja nanti apa sebenarnya yang terjadi. Kalau benar ada berita seperti ini, waduh, luar biasa, berarti benar kata teman-teman. Dari dulu aku menyimak komentarnya, adanya orang yang paham akan sidik jari, DNA, dan juga mengaburkan kasus TKP rusak. Waduh, terkait kesalahan prosedur yang diduga dilakukan perwira itu, kata Kombes Pol Surawan, yakni dengan masuk ke TKP tanpa membawa tim identifikasi, sehingga ada barang bukti yang rusak. Ini jadi tanda tanya, apakah di tanggal 18 pagi, kan itu Pak Yosep di dalam ceritanya adalah orang yang pertama kali masuk ke TKP di pagi hari jam 7.15, itu keterangan dia. Apakah selain Pak Yosep ada lagi? Ini menjadi tanda tanya, teman-teman. Ditakutkan sebelum Inapis datang, ada yang masuk bersama Pak Yosep di dalam dan menghilangkan jejak barang bukti, alat bukti, atau apapun itu, sidik jari, segala macam. Orang yang tahu tentang hal itu. Ini pun menjadi tanda tanya besar publik yang aku simak. Tadi banyak komentar, ya kalau banyak sih tidak ya. Bukan di YouTubeku, tapi di komentar di YouTube yang lain. Tadi aku sempat membaca ada sebuah komentar seperti itu. Waduh, menarik nih komentar, aku ambil. Ya, seperti itu. Dan analisanya memang masuk akal juga. Di tanggal 18 pagi, apakah sesudah Pak Yosep masuk ada lagi sebelum Inapis dari Polres Subang waktu itu ada yang masuk? Ini teman-teman yang menjadi tanda tanya kita semuanya. Menurut Kombes Pol Surawan, barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya. Itu yang kita dalami. Aneh kasus Subang ini kan? Jadi benar kata teman-teman, ada yang menutupi, dibikin sebuah skenario, sandiwara, ngeblur semuanya. Lain cerita sekarang, sesudah Ramdhanu menyerahkan diri, muncullah nama-nama yang disebutkannya. Dan Ramdhanu menyerahkan diri atau memberikan keterangan kepada pihak Polda Jabar, itu beliau ini sudah jadi tersangka, bukan saksi lagi. Otomatis pihak kepolisian langsung menahan karena keterangan dari Ramdhanu ini adalah alat bukti. Itu kuat, ya bisa mungkin seperti itu ya. Nah teman-teman, baik, bagaimana tanggapan Kompolnas dengan kasus ini? Komisi Kepolisian Nasional mengungkapkan kelemahan dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yaitu kelemahan itu yang diduga menghambat pengungkapan, bahkan butuh waktu hingga 2 tahun penetapan tersangkanya. Ketua Harian Umum Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto mengatakan, kasus pembunuhan tersebut pertama kali ditangani oleh penyidik tingkat polsek, katanya seperti itu. Ya kan? Olah TKP di awal itu kan awalnya ditangani oleh level bawah atau polsek, bukan langsung oleh Polda. Tentunya ada kelemahan dan kekurangannya karena dilihat dari kompetensi. Pengalaman dari penyidik itu tentunya tidak sama dengan mereka yang ada di level Polda. Oh, pantesan ya. Sampai acak-acakan begini, lama, bahkan sempat sepi kasus Subang ini. Apakah akan terungkap atau tidak gitu kan? Sampai sekarang pun Ramdhanu sudah menyerahkan diri pun masih banyak lika-liku yang kita bahas. Waduh. Selain itu, kata Pak Beni Mamoto, para saksi yang sebagian kini menjadi tersangka tidak kooperatif sehingga menambah panjang waktu pengungkapan kasus ini. Ya, sampai sekarang pun belum mengakui atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Aku menyimak ada kabar seperti itu. Ya, kita tunggu saja nanti kebenarannya bagaimana. Apakah benar belum mengakui apa yang dituduhkan Ramdhanu? Tapi kalau bukti-bukti sudah kuat, tidak bisa mengelak lagi. Seperti itu. Kemudian para tersangka juga bungkam semua. Menurut Pak Beni Mamoto, tidak ada yang kooperatif. Itu juga menjadi salah satu faktor katanya. Ya, betul sekali ya. 2 tahun lebih lamanya menyimpan rahasia.
Waduh, luar biasa. Saat ini, kata Pak Beni Mamoto, penyidik sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Pak Beni pun yakin bahwa penetapan tersangka sudah dengan bukti yang kuat. Betul sekali, tidak sembarangan ya penyidik menetapkan tersangka. Sekarang tersangka ada 5 oleh pihak kepolisian ditetapkan, yang 2 ditahan, dan ini yang 3 yang jadi pertanyaan kita semuanya. Akan tetapi kita tidak tahu apa trik kepolisian nanti selanjutnya. Yang 3 ini ya kemudian nanti pasti akan ditahan juga. Kita tidak tahu apa rencananya ke depan pihak kepolisian, teman-teman. Dan semoga sesudah nanti mungkin berkas-berkas komplit pasti akan diserahkan ke kejaksaan dan akan dilakukan sidang. Disitulah akan perang. Dan kita akan tahu masyarakat yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Terima kasih teman-teman. Semoga kepolisian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengungkap kasus ini. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.